wish you all the best. Good luck untuk Khairul Azam. Kalau bagi saya, Kang Khairul Azam ini kembalinya Sang Khairul Azam di liputan seputar Mekah. Karena saya tahu sebelumnya beliau aktif banget. Di masa lockdown saja saya melihat dia aktif banget keluar. Walaupun di lockdown dia keluar selalu memberikan informasi-informasi terbaru, termasuk pengumuman-pengumuman terbaru. Selamat datang kembali nih Kak Khairul Azam. Selamat datang. Baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin melaksanakan ibadah umrah dengan penuh harapan bahwa umrah kali ini bisa bertemu dengan orang-orang yang kemarin melaksanakan ibadah umrah perdana. Karena saya mendengar kabar bahwa mereka ini sekarang sudah mau mulai siap-siap berangkat menuju ke Miqat. Maka saya juga berharap nanti bisa bertemu dengan mereka dan bisa mewawancarai mereka tentang proses-proses keberangkatan, persiapan di sana dan proses karantina dan juga proses mikotnya seperti apa, seperti itu. Hingga pelaksanaannya juga seperti apa kita ingin lihat. Apakah ada pendamping atau mutawif yang disiapkan seperti umrah-umrah biasanya atau tetap dengan tawaf social distancing yang memang tidak memungkinkan ya tadi untuk memandu setiap jamaah karena jaraknya memang agak-agak jauh seperti itu. Menurut saya tidak dipandu, hanya diawasi saja. Diawasi. Iya. Karena apa tuh alasannya kira-kira? Karena kalau memang peraturan tawafnya sekarang seperti kemarin masih menerapkan social distancing walaupun sudah tes swab dan sudah tes PCR, tapi tawafnya tetap social distancing, untuk dipandu itu susah. Kecuali cara pemanduannya dengan memakai headset masing-masing, pakai Bluetooth, itu bisa jadi. Tapi ya? Kalau misalnya tidak pakai alat tersebut, kemungkinan sulit kalau untuk teriak-teriakan. Benar. Ya. Karena kemarin saya juga merasakan ketika melaksanakan tawaf itu nggak mungkin lah kita bisa memandu jamaah kalau memang jaraknya seperti itu. Karena jaraknya satu orang antara orang satu ke orang satunya itu sekitar 2 meter atau paling dekat ya 1,5 meter lah seperti itu. Dan jarak antara putaran tawaf antara yang di dalam dan yang agak keluar itu sekitar 2 meter. Itu sudah jelas kayak gitu. Nah teman-teman, seperti apa perjalanan umroh saya kali ini? Saksikan terus, jangan sampai di skip, dan jangan lupa share juga subscribe channel ini untuk kabar-kabar terbaru lainnya, tetap dari pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh dan juga tentang sirah nabawiyah. Nah teman-teman, Masya Allah, ini di Jeddah bener-bener apa sih ini? Ini badai debu tadi ya? Iya. Badai debu cuman nggak terlalu angin banget kencang ya? Di luar, di debu. Jadi memang ketika hujan itu di Arab Saudi seperti ini teman-teman. Dan barusan saya dengar kabar di Makkah itu banjir. Sebenarnya bukan banjir sih, itu cuman air yang lewat kayak gitu. Karena apa sih? Menurut antum apa sih penyebab dari ketika hujan di Arab Saudi ini selalu ada genangan air seperti itu? Atau bisa disebut banjir lah kalau di Indonesia. Saluran pembuangan di Saudi ini bisa dikatakan kurang. Dan jalur pembuangannya itu ke laut. Jadi walaupun ada pembuangan, aliran air menuju ke laut itu kan nggak pendek, jauh. Kemungkinan air terkumpul dulu, kemudian menggenang dulu, bahkan bisa meluap karena derasnya hujan. Kayak gitu. Apalagi di sini tanahnya tidak menyerap air. Daya serapnya kurang ya. Daya serap tanahnya iya, kurang benar. sekali, tidak seperti di Indonesia. Benar. Ya, makanya
sedikit-sedikit hujan 1 jam 2 jam aja di sini kalau Betul. deras, Betul. wah habis sudah. Betul. Cuman banjirnya nggak lama ya tadi ya? Banjirnya nggak lama, banjirnya nggak lama karena selain penanganannya juga bagus. Di sini setiap ada genangan air itu langsung didatangi tangki. Tangki itu bertugas untuk menyedot air yang tergenang di area tertentu. Jadi kan banyak nih sebenarnya, banyak orang-orang Indonesia itu ketika mendengar kabar maka banjir, Jeddah banjir, itu begitu khawatir karena anggapan mereka itu banjir di Arab Saudi itu sama dengan banjir di Indonesia yang sampai berhari-hari genangan airnya itu. Oh tidak. Benar. Tidak. Kalau di sini mungkin banjir di hari situ aja. Tidak sampai misalnya bertahan sampai 2 sampai 3 hari, tidak. Itu jarang sekali sampai bertahan seperti itu karena orang Arab ini kan komplainannya luar biasa sehingga pemerintah itu bergerak cepat. Betul. Walaupun sampai saat ini Saudi berusaha untuk membangun saluran air sebanyak mungkin, tapi ya apa daya karena hujan di sini kan nggak tentu kapan-kapannya. Ini sekarang aja lagi gerimis. Insyaallah lagi hujan ini nih udah. Udah mulai gerimis mengundang. Tuh gimana nih nanti kalau umrohnya ini ya hujan? Semoga aja sebelum nyampe di sana sudah reda sehingga bisa melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah ini sudah ini ya teman-teman, sudah gede banget hujannya ini, udah gede banget. Memang frekuensi hujan di Arab Saudi itu bisa terbilang bisa dihitung lah kayak gitu. Kira-kira berapa sih paling banyak hujan tuh bisa dihitung lah pokoknya tadi ya kalau di sini ya. 1 tahun itu palingnya kurang lebih 5 benar. kali. Nah ini pun barusan di sana hujan teman-teman. Ini baru berapa puluh meter di sini udah nggak hujan nih. Jadi kadang di Mekah hujan, Di depan hujan tuh. nah ini depan hujan tuh. Di sini nggak hujan. Barusan di belakang hujan, Masya Allah. Jadi kita nggak bisa pastikan memang, cuman frekuensi hujan di Arab Saudi itu emang nggak terlalu sering kayak gitulah. Kayak tadi aja ada yang bilang di Makkah hujan, ternyata di Jeddah nggak hujan. Kalau Mekah Madinah itu wallahu a'lam ya, kenapa bisa sering hujan? Mungkin kemungkinan mereka kedua Mekah dan Madinah ini adalah tanah suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan cuaca yang baik kepada dua tanah suci ini. Kayak misalnya Jeddah yang cuma berjarak 90 kilo saja, di Jeddah malah panas gak hujan. Nah, benar. Iya, panas di Jeddah itu. Iya. Karena ini ada campur debunya kayak gitu, teman-teman. Jadi apa ya? Kaca depan nih kotor terus. Ada campuran debunya. Tapi kalau orang Arab nih ada hujan dia mau basah-basah tuh orang-orang pada berhenti semua tuh. Basah-basahan dia sama istrinya tuh. Sama anak-anaknya banyak gitu. Saking bahagianya turun hujan. Saking bahagianya. Karena di Arab Saudi jarang hujan. Kalau di Indonesia udah karena keseringan. Jadi orang sini tuh kalau sudah dapat hujan, Masya Allah, bertakbir, bertasbih. Bahkan mereka hujan-hujanan, teman-teman. Masya Allah, untuk di Masjid Tan'im ya teman-teman, ini banjir ya. Ada genangan air lah, bukan banjir gitu. Tuh. Udah genangan air. Karena yang disebut oleh Ustaz Bashir barusan itu daya serap dan juga saluran airnya belum belum maksimal lah kayaknya, seperti itu. Ke depan nanti ke depan biar gampang. Oke, saya sekarang sudah sampai di Masjid Tan'im, teman-teman. Mau ambil mikot dulu. Ya, oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di ruang ganti dan saya mau ganti baju ihram dulu sebelum bermikot. Nah, teman-teman, Masya Allah, ternyata saya di sini berjumpa dengan salah seorang YouTuber juga. Ini dua orang nih, bukan salah seorang ya. Yang sudah terkenal di dunia maupun di akhirat ini.
Ada sahabat salam dan Muhammad Faiz. Ini Sebelumnya coba-coba. saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam semua warahmatullahi teman-teman subscriber dari Khairul Azam Al Farisi. Ini perdana juga ketemu sama beliau setelah hampir 1 tahun loh. Betul. Semenjak lockdown memang beliau sudah ke Indonesia dan bahkan untuk dari kemarin ke sini belum saya sempat bikin kolaborasi bareng karena beliau juga sibuk memberikan berita-berita seputar bandara dan saya juga sering di kota Taif. Dan alhamdulillah hari ini hari yang sangat spesial bisa berjumpa bersama beliau. Tapi kayaknya beliau akan Umroh juga ya. Umroh juga. Wow. Kalian Jadi coba sekarang. juga salam kenal dengan Faiz Slamet. Saya sebenarnya sering nelpon beliau sebelum dia pulang kemarin ya kan. Nanya-nanya tentang masalah YouTube juga sebelumnya. Tapi saya nggak pernah nelpon. Nanya-nanya masalah YouTube dan alhamdulillah ini suatu hal yang sangat membahagiakan karena kita bisa bertemu di saat perdana kali jemaah umroh melaksanakan mikot untuk melaksanakan umrohnya ya, masya Allah. Betul. Masya Allah mereka nggak ngomong-ngomong, artinya mereka main belakang. kalau saya nggak manggil barusan mereka nggak bakalan Sebelumnya ke saya sini. memang sudah hafal styling Khairul Azam ini ketika pakai sokop ya agak di depanin, cuman karena terhalang oleh sinar pancaran lampu jadi gelap mukanya. Betul. Dan alhamdulillah ketika menyapa sebetulnya sih saya sudah bisa mereka kok kayak Khairul Azam, tapi kayaknya mustahil karena beliau aktif di Jeddah gitu. Betul. Gimana, udah wawancara belum? Udah, dan kebetulan ini yang mau datang itu jemaah saya. Sekarang sudah ada di jalan, barusan udah SMS nih. Dia ada di bus katanya nih. Sudah di bus mengarah ke Tanim. Masya Jadi Allah. sekitar ada 13 bus yang akan datang, itu jemaah Indonesia semua. Oke, gitu. Dan ini perdana loh, perdana. Dia Perdana, setelah betul. di karantina 3 hari, Betul. baru dia dinyatakan bebas atau negatif, baru dilaksanakan mikot di Tanim ini. Betul. Dan tentunya saya lebih senang lagi karena kenapa? Saya ada partnernya lagi. Iya. Karena saya Biasanya sama beliau iya, ya? sering banget sama beliau, bahkan sering tidur di tempat beliau di Mekah. Dia ini bisa dibilang chef saya nih. Oh, Masih ingat ya? Terus ini barusan ngeliat di live-nya ya? Enggak. Ada di sini. enggak, memang beliau lebih ngelihat saya dulu karena saya juga sudah gitu kok Kalau- kayak Ustaz Khairul Azam gitu. Kalau ke dia dari ini Ke ini. sama Ustadz Faiz dari topi kayaknya ada Ustadz Faiz, cuman karena ciri khas ya. Iya, kalau beliau memang kalau pakai kop ya sering di depanin sedikit ya saya. Kalau Ustaz Khairul Azam. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu, ini memang sengaja bareng sama jemaah atau memang Sebentar, saya yang megangin kameranya nih. Ternyata dia udah pakai ihram juga nih, tuh dia tuh. Pakai ihram dia tuh. ini gimana ceritanya kok bisa langsung bareng sama umrah perdana ini? jadi kan umroh perdana kemarin kan saya sengaja jemput tuh ke bandara. Ntar dulu, sekalian bisa ya bikin video. Lain lah. Oh, iya, terus. Nanti tadi panas kelap ya. Di mata reward Iya, iya. Terus Ustadz Khairul Azam, saya penasaran nih, kok Ini vlog bisa- saya sebenarnya, kok antum yang nanya. Iya, nggak apa-apa kan saya yang nanya. Gimana ceritanya kok Khairul Azam ini punya schedule yang sama dengan pemberangkatan jemaah umroh yang melaksanakan ibadah umroh perdana ini? Ada apa gitu? Apa memang kebetulan gitu? Iya. Enggak sih, ini enggak kebetulan. Jadi karena memang kemarin waktu umroh perdana kita jemput langsung ke bandara, ada teman-teman kita, ada YouTuber Nurul Taufik, ada juga sahabat saya vokalis Sholawat itu yang saya wawancara di video, Betul, Iya, betul, betul. Aisyah Hawa, dan saya dapat kabar dari beliau kalau hari ini akan melaksanakan ibadah umroh perdana setelah selesai karantina. Jadi saya buru-buru langsung nelpon Ustadz Muhammad Sofi Awi. Iya betul. Ambilin jadwal untuk besok. Iya. Udah dapat badal enggak? Cuman sengaja pengen paling tidak pengen tahu lah proses pelaksanaan ibadah umroh itu seperti apa. Setelah proses karantina, ya regulasinya seperti apa itu kita pengen tahu. Iya betul, masya Allah. Kan kita sudah datang lagi ya. Ini udah mulai datang lagi nih. Berapa bis? Masya Allah. Sekitar 13 bus menurut informasi yang untuk Indonesia aja ya. Karena dibagi per rombongan. Dan kayaknya itu dari Indonesia juga sudah antri banyak. Tuh busnya tuh Ya, nih. banyak yang antri. Oke. Karena melihat busnya sama sih, AS juga semuanya. Nih teman-teman sudah mulai datang juga. Ya, nanti kalau bisa kita wawancara ke teman-teman kita yang Tapi kalau melaksanakan wawancara ibadah. agak jaga jarak biar sama petugasnya juga tidak di. Oh gitu. Iya. Ya udah, ini terakhir saya ucapkan selamat menjalankan ibadah umroh untuk sahabatku terbaikku karena selama di Makkah juga beliau aktif banget menemani saya. Dan untuk subscriber setiaku, follower setiaku, jangan lupa support channel Khairul Azam karena beliau betul-betul sekarang berada di kota Makkah
dan selalu meliput seputar Masjidil Haram tentunya karena beliau tinggal di Mekah. Wish you all the best, good luck untuk Khairul Azam. Kalau bagi saya, Kang Khairul Azam ini kembalinya Sang Khairul Azam di liputan seputar Mekah. Karena saya tahu sebelumnya beliau aktif banget. Di masa lockdown saja saya melihat dia aktif banget keluar. Walaupun di lockdown dia keluar selalu memberikan informasi-informasi terbaru termasuk pengumuman-pengumuman terbaru. Selamat datang kembali nih Kak Khairul Azam selamat nih. datang. Yang baru datang dari Indonesia Saya nih. ucapkan selamat datang untuk sahabat tapi- Khairul Azam. Ini karena di vlog ini- saya bagaimana nih Enggak, sengaja karena nih? memang saya sudah rindu banget. Kemarin itu tahu nggak dia itu kayak kecewa. Oh kalau ini katanya nggak pernah bikin collab sama saya gitu. Dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Oke. Masya Allah. Dan sekali lagi saya undang Kang Khairul Azam nanti ke Kota Taif ya bersama Faiz Selamat Insya ya. Allah, siap. Kita lihat. Oke teman-teman, Masya Allah sekarang saya sudah selesai melaksanakan mikot umroh dan ternyata di sini pada proses umroh perdana dari jamaah asal Indonesia itu Masya Allah ini sekarang lagi turun hujan. Masya Allah, semoga ini adalah pertanda bahwa pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji nantinya insya Allah kembali normal, karena ini adalah umroh pertama dari para jamaah umroh asal Indonesia dan sekarang langsung disambut dengan hujan. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan juga sa'i.